Di jantung liar Afrika, di bawah langit luas yang tak terbatas, hidup sebuah komunitas yang nyaris tak tersentuh zaman proses. Mereka tak mengenal kota, tak bergantung pada teknologi, dan tetap mempertahankan cara hidup yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Mereka adalah suku Hadza, penjaga tradisi terakhir dari kehidupan nomaden. Tanpa pertanian, tanpa rumah permanen, mereka menggantungkan hidup sepenuhnya pada kemurahan alam. Namun, di balik kesederhanaan hidup mereka, tersimpan misteri yang belum terpecahkan. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di tengah kerasnya alam liar? Hai, kembali lagi bersama saya Hana, hanya di Dark History. Suku Hadza, suku paling primitif yang hidup di bumi. Mereka bertahan hidup dengan berburu makanan, menggunakan busur dan panah seperti yang dilakukan oleh nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu. Jauh di dalam sabana yang liar di mana ketidakpastian menanti di balik setiap semak, mereka berburu kelinci batu atau hyrax, antelope, dan babon. Suku Hadza menjalani kehidupan dalam bentuk yang paling liar. Mereka minum air berlumpur, makan madu dengan larvanya, bahkan terkadang makan daging dengan kotoran hewannya. Suku Hadza telah hidup di dekat Danau Eyasi di Tanzania Utara selama lebih dari 50.000 tahun dan baru melakukan kontak pertama dengan dunia modern sekitar 150 tahun yang lalu. Mereka berbicara dalam bahasa Hadsana, sebuah bahasa unik dengan decakan. Keterampilan berburu mereka terlihat jelas pada kulit dan bulu yang mereka kenakan. Misalnya seperti yang dikenakan pada kepalanya itu berasal dari kulit babon proses. Terlihat di sini sekelompok anak muda sedang membuat dan memperbaiki perlengkapan mereka untuk perburuan berikutnya. Sebuah kemampuan yang diwariskan turun-temurun. Mereka mengukir panah mereka dengan pola-pola yang unik, sehingga jika panah mereka hilang dan ditemukan, mereka bisa mengetahui milik siapa panah itu. Hal tersebut juga untuk mengetahui panah siapa yang mengenai target. Pada busurnya memiliki pola yang unik dari hewan yang berhasil mereka buru. Hal ini dapat memperlihatkan kemampuan dan pengalaman pemburu tersebut. Mereka juga menggunakan bulu burung agar panahnya tetap stabil saat dilepaskan. Untuk membuat panah, pertama-tama mereka mengambil sebatang kayu dan memotongnya dengan hati-hati. Kayu itu harus sangat ringan dan lurus. Mereka selalu mengecek dalam proses pembuatannya dan menggunakan gigi mereka untuk menghilangkan lekukan. Pada pagi hari, Sakuro, salah satu dari suku Hadza tersebut, berteriak untuk membangunkan para pemburu lainnya. Sebelum fajar, semuanya sudah berkumpul. Perjalanan ke alam liar akan dimulai setelah semua orang siap. Mereka berpencar menjadi beberapa kelompok dan hal itu adalah cara mereka untuk meningkatkan peluang mereka dalam berburu. Setelah matahari terbit, mereka pergi memasuki alam liar dengan dipimpin oleh Sakuro. Mereka membawa sekitar 10 anjing pemburu. Para pemburu membawa pisau, busur, dan panah, baik yang diberi racun maupun tidak. Di area yang luas ini, para anjing adalah mata dan telinga mereka proses. Mereka berpencar dan mencari di area yang luas. Strategi ini memungkinkan para anjing dan pemburu untuk menjangkau lebih banyak area dan meningkatkan kesempatan mereka untuk menemukan hewan. Nah, seperti inilah cara mereka meminum air proses. Pertama mereka meniupnya terlebih dahulu, kemudian meminumnya. Ya, mereka meminumnya dari kolam berlumpur ini. Sistem kekebalan tubuh mereka cukup kuat untuk melawan bakteri dan parasitnya. Mereka tidak peduli airnya bersih atau tidak. Para anjing mulai berlarian dan para pemburu pun berlari mengikuti para anjing. Tongkat panjang dimasukkan ke dalam lubang itu mencoba supaya
hewan yang ada di dalamnya bergerak keluar. Anjingnya pun berusaha untuk menggali lubang yang lebih besar agar lebih mudah untuk menangkap hewannya. Namun tidak berhasil dan para pemburu menyerah, kemudian berpindah tempat. Suku Hadza merupakan suku nomaden dan mereka tidak menyimpan makanan atau bertani. Mereka sepenuhnya bergantung pada berburu dan mengumpulkan makanan. Terlihat mereka bekerja sama untuk menangkap tupai brosis. Salah satu pemburu menggoyangkan pohon untuk membuat hewan tersebut bingung dan berlari ke arah pemburu lainnya. Mereka berhasil mendapatkannya. Dan itu adalah hasil perburuan pertama mereka untuk hari ini. Kemudian Sakuro juga berhasil menangkap beluak setelah dituntun oleh para anjing ke lokasinya. Anjing-anjing menangkap Hyrax, tetapi mereka memakan setengahnya. Para pemburu merubah rute mereka karena mereka tidak dapat melewati sungai Barai di depan mereka yang alirannya cukup deras. Sekarang, Sakuro melewati bebatuan untuk bergerak menuruni bukit. Duri-duri menusuk kakinya, kemudian dia memotong dahan-dahannya untuk membuka jalan. Mereka berhasil mengenal Hyrax lagi di bawah batu. Sudah 3 Hyrax yang berhasil ditangkap oleh para pemburu. Hanya dalam 50 tahun, suku Hadza kehilangan 90% tanah mereka akibat suku-suku tetangga yang menebang pohon, mengusir satwa liar untuk lahan pertanian dan peternakan. Menurunnya jumlah populasi hewan telah membuat aktivitas berburu dan bertahan hidup semakin sulit bagi mereka. Mereka membuat api dalam waktu kurang dari 1 menit hanya dengan memutar-mutar anak panah dengan cepat di antara telapak tangannya. Sekarang mereka beristirahat setelah 4 jam berjalan untuk berburu. Mereka mengkonsumsi sejenis tumbuhan yang dipercaya dapat mempertajam penglihatan mereka dan meningkatkan peluang berburu. Mereka sudah berjalan 36.000 langkah hanya dalam waktu 7 jam untuk mengikuti jejak hewan-hewan di pegunungan. Mereka menyukai daging babon bagian tangan dan punggung, karena menurut mereka punggung babon rasanya manis. Mereka mulai memakan hewan buruan mulai dari kukunya. Mereka memakan dagingnya beserta dengan tulang mudanya. Para anjing menunggu dengan sabar untuk mendapatkan beberapa potongan sisa. Para pemburu menghabiskan waktu luang mereka untuk membuat anak panah baru untuk menggantikan anak panah yang telah hilang selama perburuan. Suku Hadza terdiri dari sekitar 30 orang dan angka rata-rata harapan hidup mereka sekitar 32 tahun brosis. Hal ini sebenarnya disebabkan karena tingginya angka kematian bayi. Umumnya, seorang wanita Hadza melahirkan 4 orang anak, tetapi hanya 1 atau 2 dari mereka yang dapat bertahan hidup. Anak-anak suku Hadza ini sedang belajar cara menembakkan panah. Madu adalah cairan berharga bagi mereka, dipenuhi energi dan nutrisi penting untuk membuat mereka tetap bertenaga di alam liar. Itu sebabnya madu merupakan makanan yang paling banyak dikonsumsi oleh suku ini. Madu ini berasal dari lubang yang terdapat di bagian atas dari pohon baobab ini brosis. Mereka akan memotong sebatang kayu dan menempelkannya ke pohon untuk digunakan sebagai tangga naik ke atas. Terdapat ribuan lebah di dalam pohon itu, sehingga menimbulkan suara dengungan yang keras. Sementara itu, pemburu lain sedang menyiapkan api untuk membuat batang yang berasap dan memasukkannya ke dalam sarang lebah untuk menenangkan lebahnya sementara waktu. Ternyata madu di dalamnya sangatlah sedikit brosis. Kebanyakan hanya sarang dan beberapa larva di dalamnya. Bagi suku Hadza, madu bukan hanya sekedar makanan, tapi juga mata uang mereka. Mereka menukarkannya dengan peralatan logam tajam, manik-manik kaca, sepatu dari karet ban, dan tepung jagung. Mereka tidak menggunakan uang dan bahkan sistem numerik untuk berhitung. Dalam bahasa Hadsana, hanya ada angka 1 dan 2. Bahkan hingga saat ini mereka tidak mencatat waktu.
Tidak ada jam atau kalender di sana. Mereka tidak memiliki perayaan berdasarkan waktu seperti ulang tahun atau hari libur keagamaan. Sebagian dari mereka telah mempelajari bahasa resmi Tanzania saat ini dan meminjam angkanya. Namun sebagian besar masih tidak bisa berhitung sampai 10. Untuk angka-angka di atas 5 seperti 8 misalnya, mereka harus menggabungkannya. Mereka menggunakan istilah-istilah umum untuk menyebutkan jumlah yang besar karena terlalu abstrak bagi mereka. Setelah tidur selama beberapa jam, mereka bersiap untuk perburuan hari kedua yang lebih besar. Pada pukul 4 pagi, mereka akan pergi untuk berburu antelop dan babon. Para pria yang tidak pergi berburu hari ini sedang memperbaiki peralatan mereka. Mereka mengatakan bahwa di pegunungan sana terdapat banyak hyena. Di masa lalu saat anggota suku sudah mulai menua, para pemuda akan berburu hewan besar untuk mereka, mempersembahkan dagingnya sebagai pesta terakhir sebelum membiarkan para tetua kelaparan hingga akhir hidupnya. Sekarang mereka merawat para tetua dan membagikan hasil buruan mereka. Dahan ini berasal dari pohon mawar gurun yang memiliki bahan yang sangat membantu pemburu Hadza dalam memburu hewan-hewan berukuran besar. Mereka mulai dengan memotong dahannya menjadi potongan-potongan kecil, memasukkan semuanya ke dalam panci, kemudian ditambahkan air dingin, lalu dimasak hingga mendidih. Daun digunakan untuk menghilangkan busa dari permukaannya. Setelah mendidih, potongan-potongan dahan dikeluarkan dan campuran tersebut dibiarkan mendidih sampai mengental. Kemudian saripatinya dipindahkan ke atas batu, ditambahkan percikan air, terakhir ditambahkan sedikit abu, lalu ditumbuk dengan batu. Dan jadilah pasta hitam beracun yang lengket. Kemudian pasta beracun itu dilumuri di ujung panah. Anak panah ini sudah siap untuk beraksi brosis. Racun ini bekerja pada impala, kerbau, zebra, jerapah, dan semua hewan besar. Saat para pria mencari daging dan madu, para wanita mengumpulkan buah-buahan dan sayuran. Mereka menggali akar dan umbi-umbian dengan menggunakan batang penggali. Karena hidup hampir dalam keterasingan, para wanita Hadza merasa tidak nyaman ketika mereka direkam oleh orang asing. Karena hujan, hewan-hewan bersembunyi di lubang atau sarang mereka. Para pemburu mencoba mendatangi sarang hewan yang sangat kecil yang bernama galago. Galago merupakan hewan nokturnal atau hewan yang aktif pada malam hari. Para pemburu melempari sarangnya dengan batu untuk menakutinya, kemudian menangkapnya dan mengakhirinya. Orang-orang suku Hadza hidup di dunia ini dengan cara yang sama seperti kita ribuan tahun yang lalu. Salah satu ancaman terbesar bagi masyarakat ini tentu saja adalah modernisasi dan hilangnya budaya manusia yang unik ini. Kita telah mengalami kehidupan suku Hadza, sebuah kisah tentang ketahanan, kebebasan, dan hubungan mendalam dengan alam. Dalam dunia yang terus berubah, mereka tetap setia pada cara hidup nenek moyang mereka, mengajarkan kita arti kesederhanaan dan harmoni dengan lingkungan. Di antara gemuruh peradaban modern, kisah mereka adalah pengingat bahwa ada cara lain untuk hidup tanpa keserakahan, tanpa keterikatan, hanya menyatu dengan alam. Apakah kita masih bisa belajar dari mereka? Ataukah dunia yang kita kenal akan terus menjauh dari kebijaksanaan yang telah diwariskan selama ribuan tahun? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kisah-kisah nyata menarik lainnya bersama saya Hana hanya di Dark History.